Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini berkenan tentang hasil pelaksanaan ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Salah satunya banyaknya siswa yang melakukan verifikasi atau komplain ya berkenaan tentang pelaksanaan ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Di antaranya ada yang menyampaikan sudah mengerjakan, kemudian ada juga yang belum ya. Nah, kali ini akan Bapak luruskan ya, Bapak informasikan terlebih dahulu. Jadi nanti silakan anak-anak koreksi kembali bagaimana cara kalian mengerjakan dan mengumpulkan pelaksanaan ujian sekolah untuk mata pelajaran PPKN. Baik. Nah, di tampilan kalian ini sudah tampak ya soal dan Bapak beri garis merah untuk petunjuk di poin 4. Nah, jadi Bapak harapkan anak-anak pada kesempatan yang lain atau nanti pada saat anak-anak mengerjakan soal yang lain, mohon lebih teliti ya, mohon lebih teliti dalam artian sebelum mengerjakan soal baca terlebih dahulu petunjuknya ya. Jadi beri waktu sekian menit untuk membaca petunjuk, kemudian baca keseluruhan soalnya dulu ya. Jadi baca dulu soalnya baru dikerjakan ya. Jadi kalau anak-anak tidak membaca kemudian tidak memahami, maka nanti bisa jadi ada petunjuk atau ada langkah-langkah yang harus dikerjakan tetapi terlewati gara-gara kalian tidak membaca ya. Jadi dibaca kemudian dipahami. Nah, jadi idealnya yang sebenarnya adalah ketika anak-anak sudah membaca petunjuk, tugas berikutnya kalian adalah mengunduh ya, mengunduh atau mendownload soal ya. Soal dalam bentuk soal PDF untuk mata pelajaran PPKN. Nah, setelah soalnya diunduh, anak-anak di buku catatan ya, tinggal menuliskan saja sesuai dengan petunjuk di nomor 2. Tulis nomor soal 1 sampai dengan soal nomor 40. Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Kalian cukup membuka soal ya yang sudah diunduh tadi dalam bentuk PDF. Kemudian baca ya setiap soal. Contoh misalnya untuk soal nomor 1, anak-anak memilih jawabannya adalah B. Nah, maka di buku catatan yang tadi sudah dituliskan nomor 1 sampai dengan 40, maka di soal nomor 1 cukup langsung dituliskan jawabannya saja ya. Tadi memilih jawabannya adalah B, berarti nomor 1 B. Nomor 2-nya misalnya C. Nah, tulis saja nomor 2 C. Nomor 3 D dan seterusnya. Nah, itu untuk menjawab di buku catatan atau di buku latihan PPKN. Untuk mengirimkannya bagaimana? Nah, mengirimkannya bukan berarti karena sudah menjawabnya melalui buku catatan, anak-anak memfoto dan mengupload ya atau mengirimkan ke dalam postingan atau kiriman ujian sekolah yang sudah Bapak kirim ya. Tetapi sesuai dengan petunjuk nomor 4, mengirim jawaban bisa melalui link kumpul tugas. Jadi anak-anak buka kembali ya. Buka kembali postingan ujian sekolahnya, buka kirim jawaban US PPKN, baru nanti di dalamnya anak-anak tinggal pilih kelas, pilih nama, dan tinggal memindahkan atau menyalin jawaban dari buku catatan ke dalam formulir kirim jawaban US PPKN ya. Nah, jadi ini langkah-langkah yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, dalam hal kasus yang salah, nah ini Bapak tampilkan ya. Jadi anak-anak rata-rata kebanyakan setelah menuliskan jawabannya di buku catatan, itu luar biasa tuh anak Bapak sangat rajin sekali, itu Bapak beri apresiasi ya. Bapak kasih 4 jempol ya karena menuliskan jawabannya beserta dengan isian dari opsinya ya. Jadi luar biasa itu ya. Dikirimkan pula ke classroom-nya ya. Nah, jadi seperti ini tidak dibenarkan ya. Karena tidak sesuai dengan petunjuk yang sudah Bapak berikan ya. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi soal bentuk PDF-nya diedit ya, kemudian langsung diberi jawaban ya, langsung dihitamkan. Langsung dihitamkan pilihan jawabannya pada soal. Nah, ini juga tidak dibenarkan ya, karena tidak sesuai dengan petunjuk pengiriman soal jawaban ya. Nah, jadi
dua contoh yang salah ini mohon dihindari, dan anak-anak juga harus lebih teliti dalam hal menyelesaikan soal. Ya, langkah pertama tadi adalah dengan membaca petunjuknya terlebih dahulu. Nah, apakah ada perbaikan? Ya, nah nanti untuk sementara ini anak-anak fokus dulu dengan ujian sekolah sesuai jadwal yang ada. Ya, jadi ujian sekolah ini kan dilaksanakan sampai dengan hari Sabtu. Ya, jadi anak-anak fokus dulu dengan ujian sekolah sampai dengan hari Sabtu. Kemudian mulai hari Minggu, nah jadi hari Minggu kalian sudah fokus untuk memperbaiki atau fokus untuk menyelesaikan kira-kira hutang apa yang belum terselesaikan, terutama ujian sekolah, ya. Karena pada dasarnya anak-anak perlu mengetahui semuanya. Salah satu syarat dari kelulusan ya adalah kalian sudah mengikuti atau telah mengikuti ujian sekolah. Nah, maka kalau kalian tidak menyelesaikan poin yang terakhir ini, maka kelulusan kalian akan terkendala ya. Jadi walaupun kalian sudah diterima di tingkat lanjutan atas, SMA, SMK atau STM ya, ataupun madrasah, maka tidak berguna kalau kalian tidak menyelesaikan program yang seharusnya kalian selesaikan di tingkat SMP ya. Nah, mohon ini dipahami, kemudian lebih berhati lagi ya, dan jadikan pelajaran atas kesalahan yang sudah terjadi ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi.